ujian atau testing. Ayu berkata demikian. Kalau ia menguji aku akan timbul seperti emas. Nah, kalau Haleluya. diuji Tuhan, siap-siap berkemenangan. Amin. Amin. God bless you all. Shalom. Selamat sore buat bapak-bapak, ibu, saudara kami yang terkasih. Kalau malam hari ini kita bisa berkumpul bersama beribadah untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Berikan sukacita dan damai sejahtera. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Terima kasih Bapak. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Hembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang.
Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat. Haleluya. Mari terpujilah nama-Mu Bapa. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Kasih-Mu tidak pernah berubah dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Curahkan kuasa-Mu ya Bapa di tempat ini. Kami percaya yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang ada jalan Tuhan pasti buka jalan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Bapak kalau malam hari ini kami bisa bersama-sama beribadah di tempat ini. Kami rindu Tuhan, kami rindu curahan-Mu Roh Kudus ada di tempat ini. Engkau jamah setiap pribadi anak-anak-Mu. Kau berikan hikmat kasih karunia-Mu ya Bapa. Tuntun kami, sertai kami. Bimbinglah kami ya Bapa sesuai dengan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Aku yakin dan percaya bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin. Asal kita yakin dan percaya urapan Roh Kudus ada di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berilah kami hikmat. Pujian penyembahan yang harum kami persembahkan untuk memuliakan nama-Mu. Jagalah hati kami. Tuntun ya Bapa kami. Hingga ibadah tempat ini penuh dengan kemuliaan. Terima kasih Bapa. Terima kasih.
Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mari kami persilakan Pak. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Haleluya, kemuliaan bagi Allah. Oh haleluya. Kurababababa sikiara labaya labaya labaya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tetet. Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan.
urapan di kepala, dan jubahnya turun seperti awan yang dari melaju ke bukit Sion. Akan dicurahkan kehidupan itu selamanya. Oh betapa indahnya, dan betapa indahnya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Urapan di kepala, yang berjanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Katakan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, kesanalah ditinggalkan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, kesanalah ditinggalkan berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Silakan duduk. Menggos. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan kalau malam hari ini kami bisa memuji, menyembah karena semua kemurahan Tuhan. Berkat Tuhan, kasih Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Terima kasih, yakin dan percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berkat akan dicurahkan ke saudara, ke saya, kemana pun kalau kita yakin dan percaya. Mau berkat? Amin. Kami percaya. Sebentar lagi hamba-Mu akan menyampaikan isi hatimu. Kami percaya Tuhan, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hatimu. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus,
agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simponi indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang dimenang, Yesus Tuhan. Kudus, 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 kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simponi ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, yang dimenang, Yesus nama yang dimenang, Yesus namanya, nama yang dimenang, Yesus namanya. Benar Tuhan, nama yang memberi kemenangan adalah Engkaulah, Yesus namanya. Terima kasih Tuhan, kalau kami punya Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan, kalau Roh Kudus Tuhan Engkau sudah berikan buat setiap kami. Engkau adalah Roh penolong yang ajaib di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami akan Tuhan sharing akan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus itu Tuhan yang akan memampukan kami, menolong kami Tuhan, sehingga kami boleh menyampaikan Tuhan isi hati Tuhan. Tolonglah Tuhan, karena hamba-Mu ini sangat terbatas, tapi kami punya Allah yang tidak terbatas, Roh Kudus yang menolong, Roh Kudus yang ajaib yang memampukan kami. Terima kasih Tuhan, buat kami Tuhan diubahkan, setiap kami boleh diubahkan, setiap kami Tuhan boleh mengerti Tuhan, sehingga kami Tuhan boleh merasakan Tuhan kasih-Mu itu Tuhan. Kuasa Roh Kudus itu boleh Tuhan ada di dalam kami. Kami memperoleh kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong Tuhan setiap kami yang mendengar. Biarlah kami boleh mengerti Tuhan akan isi hati-Mu dan kami boleh melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan. Selamat malam ya saudara ya. Saudara, sebelumnya saya ini mau minta maaf dulu ya saudara ya, karena saya ini jujur ya, saya ini latar belakang saya ini bukan sekolah Alkitab ya saudara ya. Latar belakang saya ini adalah ibu rumah tangga biasa ya saudara ya. Jadi kalau ada kata nanti salah ucap, salah kata mohon dimaafkan ya saudara ya. Waktu saya pertama kali ya ibu gembala ya memberi tugas pada saya, jujur saya sebetulnya saudara ya, saya ini rasanya mau nolak gitu loh saudara ya, karena saya ini rasa takut gitu loh saudara ya, di depan ini demam panggung saudara ya, jujur saya ini sampai beberapa hari ini kayak demam panggung saya ini saudara ya. Tapi sewaktu saya mau menolak di bawah itu ya, ibu gembala itu bilang jangan ditukar ya, jangan diganti, kata ibu gembala itu bilang seperti itu saudara. Saya berdoa, Roh Kudus tolong saya ini terbatas, saya ini nggak mampu.
Tapi saya percaya Roh Kudus itu yang menolong, memampukan saya. Saya jadi nggak berani nolak. Saya mau taat, saudara ya. Walaupun banyak keterbatasan yang ada pada saya ya, saya mau taat. Karena Tuhan itu jauh lebih terlalu baik, sehingga ketakutan saya ini saya hilangkan, saudara ya. Karena kebaikan demi kebaikan Tuhan itu sangat saya rasakan dalam hidup saya ini, saudara ya. Baik, saudara ya. Malam hari ini tuh judul, ini saya sharing ya saudara ya, jadi bukan khotbah, saya sharing saudara ya. Sharing malam hari ini tuh saya beri judul Roh Kudus Penolong yang Ajaib ya saudara ya. Kenapa saya katakan seperti itu saudara? Karena saya mengalami betapa Roh Kudus itu sangat ajaib saudara. Kalau saudara mengundang Roh Kudus, hari-hari ini saudara ya, Roh Kudus dicurahkan, percaya saudara ya, tangkap itu saudara ya, hidupi di dalam kehidupan saudara. Dia akan berkarya, dia akan bekerja saudara, dengan caranya yang ajaib itu mengubahkan saudara ya. Sebelum ini mari kita buka dulu saudara ya, di dalam kita buka Alkitab kita, Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 ya saudara ya. Bisa ditayangkan. Bentar ya saudara ya, saya ini saya akan bacakan ya saudara ya. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin saudara. Nah, Roh Kudus ya saudara ya. Kenapa ya saudara? Kita bersyukur saudara ya. Tuhan Yesus naik ke surga ya saudara ya. Dia nggak meninggalkan kita saudara ya. Jadi jangan salah saudara, lu kok ditinggal ya? Aku biasanya enak sama Tuhan, bisa ngobrol, sama kok ditinggal? Enggak saudara ya. Dia akan menyediakan tempat saudara buat saya dan saudara. Dia menyediakan tempat di sorga ya saudara ya. Tapi dia nggak meninggalkan kita begitu saja saudara. Dia berikan Roh Kudus ya saudara ya. Roh Kudus, saya bersyukur sekali saudara ya. Roh Kudus itu adalah Roh penolong saudara. Kenapa ya saudara ya, kok ngapain sih kok Tuhan ini ngasih ya kan Roh Kudus gitu loh saudara ya buat kita ya. Karena Tuhan itu tahu saudara, Bapa kita itu mengerti bahwa kita ini nggak bisa saudara ya, nggak mampu lah kita ini menghadapi banyak tekanan, banyak masalah yang ada di hari-hari ini ya saudara ya. Tahu Bapa kita itu Bapa yang sangat mengasihi kita saudara. Maka dari itu saudara, diberikanlah Roh Kudus saudara. Sangat mengerti Bapa kita, Tuhan itu tahu keterbatasan kita. Ya kan, nggak mampu kalau nggak diberikan Roh Kudus. Berat ya saudara ya. Maka dari itu saudara, Roh Kudus diberikan buat kita. Dia adalah Roh penolong saudara. Dia adalah Roh penolong yang ajaib saudara ya buat kita. Kalau engkau mengundang, engkau masuk ya, Roh Kudus masuk di dalam hidupmu, di dalam hatimu saudara ya. Dia akan mengubahkan. Engkau akan diubahkan saudara, baik dalam cara berpikir, di dalam hari-harimu, perkataanmu, diubahkan saudara. Kalau Roh Kudus ya ada, Roh Kudus itu kita akan diurapi ya saudara ya, diurapi oleh Roh Kudus itu, diubahkan seluruh aspek kehidupan kita saudara ya. Nah, bukan itu saja saudara ya, Tuhan memberi apa? Roh penghibur saudara ya, Roh penolong, sudah dikasih pertolongan, penghibur bisa nih ya saudara ya. Waduh luar biasa ya, karena kita nggak mampu juga ya, kita nggak mampu, tetapi kita seringkali, saya juga seringkali ya saudara ya, bersedih ya saudara ya, aduh rasanya kok berat gitu ya saudara ya. Tapi Bapa kita ini loh, Bapa yang sangat baik, dia memberikan penghibur saudara ya. Jadi saat kita ini menghadapi masalah yang begitu berat saudara ya, dikasih penghibur, sehingga kita ini jadi kuat saudara ya. Kita nggak lemah lagi saudara, kita nggak loyo lagi, kita tetap semangat. Kan ada Roh penolong, Roh penghibur selama-lamanya saudara ya. Di sini dikatakan apa saudara ya? Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu
selama-lamanya saudara. Bukan hari ini aja saudara, selama-lamanya saudara. Aduh luar biasa, terima kasih ya saudara ya. Kita bersyukur, berterima kasih sama Bapa, sama Tuhan Yesus yang memberikan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Lah ini saudara ya, ini dituliskan, Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Berarti ada ya sebelumnya. Kok penolong yang lain ya selain Roh Kudus? Apa saudara ya? Kalau saya ini saudara ya, saya jadi kuat. Kalau hari ini loh saudara, saya bisa berdiri di sini itu saudara ya. Bukan karena kuat dan gagah saya saudara. Bukan saudara, tapi karena Roh Kudus yang memampukan saya, memberi kesanggupan saudara ya. Sehingga saya boleh berdiri di sini. Sehingga saya selama beberapa hari ya, saya ini sampai enggak loh saudara ya. Saya ada grup kan ya saudara. Sampai saya ini, aduh saya benar-benar fokus saudara ya. Roh Kudus, tolonglah Roh Kudus. Aku ini enggak mampu, aku ini perlu Engkau. Sampai itu loh di grup, kayaknya saya enggak pernah saudara beberapa hari ini. Saya benar-benar saudara, mau hidup saya diurapi oleh Roh Kudus. Sehingga dimampukan, saya enggak mau saudara ya, terkontaminasi gitu saudara ya. Karena apa? Saya ini enggak mampu saudara ya. Saya sangat terbatas saudara ya, terbatas sekali. Maka dari itu Roh Kudus diberikan ya. Nah, penolong yang lain berarti apa saudara selain Roh Kudus? Firman Tuhan. Kalau saya itu firman Tuhan saudara ya. Roh Kudus dan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu setiap saya merasa ada kekhawatiran, ketakutan, saya selalu baca firman dan itu memberi kekuatan bagi saya saudara. Menjadikan saya itu kuat. Saya bangkit saudara ya. Pada waktu saya berdiri ini jujur saudara ya, tapi saya ingat firman. Firman itu kembali muncul ya, ketika aku takut, aku percaya. Itu firman Tuhan katakan. Saya pegang saudara ya, ketika aku takut, aku percaya bahwa Roh Kudus itu selalu menolong saya, selalu membimbing saya, memberi penghiburan, selalu menguatkan, menasehati, memberi hikmat saudara ya. Hal-hal yang ajaib itu diberikan saudara. Asal engkau mau Tuhan, bukalah hatimu, terima Roh Kudus, bila masuk di dalam hatimu, responi saudara ya. Jangan dukakan Roh Kudus saudara ya. Dan saya percaya hidupmu pasti diubahkan. Cara berpikirmu, segalanya itu diubahkan, baik dalam perkataan. Kadang sering kali ya, saya itu melihat, saya mendengar, aduh ini kok seperti ini ya gitu saudara ya. Tapi saat Roh Kudus itu masuk di dalam hatimu, ada di dalam hidupmu, kok pasti diubahkan cara berpikirmu ya saudara ya. Segalanya itu diubahkan saudara. Percaya saudara ya, pertolongannya itu nyata saudara ya. Dalam apapun, kita nggak takut lagi saudara ya. Kita nggak khawatir lagi saudara. Karena apa? Roh Kudus saudara, Roh penolong itu loh, itu ada. Dia loh, nggak usah diragukan saudara ya, yakin percaya saudara ya. Karena saya ini banyak mengalami, makanya saya itu bisa cerita, saya bisa ngomong saudara. Kalau saya nggak ngalami, saya nggak berani saudara. Terus terang saya saya tolak karena saya nggak ngalami. Pasti itu saudara. Karena saya mengalami betapa baiknya, betapa ajaibnya. Maka dari itu saudara, saya berikan tema malam hari ini itu Roh Kudus itu roh yang ajaib, penolong yang ajaib. Karena saya mengalami keajaiban Tuhan itu saudara ya. Dan saya rindu malam hari ini Roh Kudus itu dicurahkan, menjamah setiap kita yang hadir pada malam hari ini, menjamah saya dan saudara boleh merasakan kasih Tuhan yang dahsyat. Karena kita punya Tuhan itu sungguh saudara yang hebat saudara ya. Saya rindu saudara juga mengalami, saya mengalami, saudara juga mengalami ya saudara ya. Saya ingin saksikan ya saudara ya, kehidupan saya ini saudara ya. Bagaimana? Saya kok bisa ngomong, Roh Kudus itu penolong yang ajaib saudara ya. Kalau saya nggak ngalami, saya nggak berani ngomong saudara ya. Kalau saya aja loh saudara ya, nggak beli ini saudara ya, ada temen gitu ya saudara ya, sembuh gitu saudara, minum obat A gitu misalnya ya. Wih teman saya itu ceritanya itu saudara, iya kan, sehingga oh iya ya, yakin ya saudara. Apalagi ini saudara ya, Tuhan kita ini loh, Roh Kudus ini loh, ceritakan, saya rindu saudara ya. Ceritakan saudara, kebaikan demi kebaikan Tuhan ya. Bukan menceritakan keburukan demi keburukan sesama kita, bukan saudara. Tapi mari ceritakan kebaikan demi kebaikan, kedahsyatan demi kedahsyatan. Sehingga kita yang ada di tempat ini saudara, boleh mengalami kuasa Roh Kudus itu boleh bekerja. Sehingga kita boleh tetap kuat, kita boleh tetap tegar. Dan kita diubahkan dan jadi pemenang. Dan kita pasti berbeda saudara, pasti itu berbeda. Ya saudara ya. Nah, saya mau saksikan saudara ya.
Mungkin sudah banyak yang tahu mungkin saudara ya, tapi mungkin ada yang tidak tahu. Tapi saya akan ceritakan aja ya, supaya enggak apa-apa ya, enggak bosen ya. Kecuali apalagi ini ya, yang di apa namanya KPK Mujair 1 ya, kayaknya bosen mungkin saudara ya. Tapi selalu saya ceritakan terus kebaikan demi kebaikan Tuhan, enggak ada bosen-bosennya saudara. Supaya apa? Mancep gitu loh saudara ya. Sehingga waktu ngalami mau jatuh gitu ya saudara ya, ingat lagi firman Tuhan ini, bahwa Allahku itu turut bekerja mendatangkan kebaikan ya saudara ya, dan bahwa pencobaan-pencobaan itu nggak akan melebihi saudara ya. Tuhan itu setia dan dia pasti menolong kita ya saudara ya. Itu yang saya pegang saudara sampai hari ini. Kalau 13 tahun yang lalu ini saudara ya, saya itu mengalami saudara ya, mengalami keadaan yang buruk ruk wes saudara ya. Saya dimiskinkan ya, kalau orang ngomong ini ya. Saya sebelumnya bukan orang yang kaya, bukan ya saudara. Saya itu biasa-biasa saja ya saudara ya, kehidupan kami. Intinya biasa-biasa itu gini loh saudara ya. Saya ada rumah ya saudara ya. Saya kalau bayar listrik bisa gitu loh saudara. Maksud saya ini ya kan, mau makan bisa, tapi bukan yang mewah-mewah ya saudara ya. Jadi saya katakan seperti itu saudara ya. 13 tahun yang lalu saudara ya, Tuhan izinkan saya mengalami hal yang buruk saudara ya. Saya kena ini ya, harta ini habis saudara semua. Kalau saya ingat cerita ini, cerita di Alkitab, saya itu ingat Ayub saudara ya. Ingat Ayub, dia itu loh orang yang saleh, orang yang cinta Tuhan loh. Itu loh saudara, mengalami keadaan yang aduh wes berat ya saudara ya, sampai anaknya semuanya ya kan. Tapi endingnya apa saudara Ayub ini saudara? Apakah dia itu mau mundur walaupun istrinya ya mengolok-ngolok, tapi enggak, dia tetap setia saudara ya, walaupun semuanya itu habis saudara. Saya ngalami saudara ya. Tapi anak-anak saya ini Ayub lebih berat ini ya kan saudara. Tapi saya waktu itu, wih saudara, wong saya ini biasanya itu enggak ada utang ya kan saudara ya, hidup biasa-biasa ya. Tadi itu saya ngomong ya, makan bisa, ini kendaraan ada walaupun enggak bagus gitu-gitu ya saudara ya. Itu tapi 13 tahun yang lalu, loh itu loh saudara ya. Maka dari itu ujian itu ya saudara, kalau anak sekolah ujiannya itu enak saudara ya, diomongi ya kan. Misal tanggal 1 ujian matematika, misal ini saudara ya, waktunya berapa? 90 menit, 120 menit tergantung soal ya saudara, kesulitan di dalam soal ya saudara. Itu kalau anak sekolah ya. Dan selalu ada harap tenang, tulisan seperti itu ya saudara ya. Kita semua kan pernah ngalami. Itu kalau anak sekolah saudara ya. Ada limitnya juga, ada waktunya ya saudara ya. Selesai nggak selesai dikumpulkan ya saudara. Lah kalau hidup ini loh saudara, enak nek diomongi ya saudara. Iya kan? Saya enggak saudara. Jadi ujian itu tiba ya kan Bu ya. Nilainya besar kalau bagi saya, tapi enggak tahu bagi ibu, bapak ibu di tempat ini ya. Nilainya itu M saudara, bukan ember loh saudara ya. Loh, bayangin saudara, saya sampai sempat saudara ya, waktu itu, loh saya ini rajin loh ya saudara ya, rajin. Tapi Roh Kudus itu enggak hidup di dalam saya. Ya kan saudara, saya kadang itu mau pakai kekuatan saya sendiri. Ya, woi saya kepingin maju, saya ini. Ya, Tuhan izinkan, Tuhan mengasihi saudara. Bukan kata, wih Tuhan kok. Tapi waktu itu saudara, karena saya tidak pernah ngalami seperti itu, utang ya tidak pernah, tahu-tahu harus dibleki ya saudara ya. Kayak langit bumi semua ini runtuh saudara ya. Saya ngalami keadaan yang sungguh sangat, waduh, berat badan saya kalau saudara tahu waktu itu ya saudara. Dalam waktu 1 bulan, 7 kilo turun saudara. Maka kalau bapak ibu yang kepengen mau tak gitu loh saudara, itu saya saudara ya. Dan saya mengalami saudara ya, kalau tahu ya, mungkin ada yang tahu ya, saya mengalami rodok konslet saudara, stres, depresi yang berat saudara. Maka dari itu saudara ya, kalau saya punya kapan hari ada anggota KPK saya ya, di Mujair 1 ya, ada yang ngalami seperti saya tahu, saya ngalami soalnya mondar mandir gitu, kayak orang bingung saudara. Itu yang saya alami saudara ya. Orang bingung, ya apa ini, ya apa ini, ya apa gitu saudara ya. Itu saya alami saudara. Depresi berat, sudah harus mestinya masuk di rumah sakit jiwa saudara ya. Karena nemen saudara. Tapi saya bersyukur saudara ya. Saya punya suami itu yang selalu memberi kekuatan bagi saya. Juga Ibu Gembala dan teman-teman itu yang memberi kekuatan ya saudara ya. Waktu itu saya merasa kok kayaknya Tuhan ini nggak ada ya saudara ya. Saya merasa seperti itu, mana Tuhan, kok nggak ada.
Saya kan kepengen tuh cepet-cepet gitu loh saudara. Tuhan, gitu kan saudara ya, kalau kita punya masalah, ya saudara ya, saudara ada masalah, ada pergumulan, kayaknya kan gitu toh saudara ya. Apa misalnya ya, anak atau keuangan, rumah dan sebagainya macem-macem ya. Kayaknya kan Tuhan tolonglah Tuhan, lang cepet gitu loh mau nih. Sekarang lo jawaban Tuhan, aku ini ya apa nanti ini diparani penagih-penagih debt collect. Wih, waktu itu saya itu saudara yang ada di pikiran saya. Gimana anak saya ini nanti? Saya punya 2 anak saudara ya, laki dan perempuan. Waktu itu masih sekolah, masih SMA saudara ya. Kuliah dan SMA 13 tahun yang lalu itu. Yang pertama itu sudah injak kuliah, yang ini masih SMA. Wih, rasanya saudara, kayaknya Tuhan itu nggak ada saudara. Itu waktu tahu 13 tahun yang lalu, saya waktu jeder itu loh saudara. Wih, saya mengalami ketakutan yang sangat-sangat amat saudara. Saya kepengen lari rasanya, saya kepengen pergi. Aduh, seperti itu saudara, intimidasi itu terus saudara. Belum nanti kalau saya ketemu temen itu kan macam-macam ya saudara ya. Ada yang menguatkan, ada yang tambah mematakan gitu saudara ya. Nanti, wih, kamu nak wis macam-macam saudara. Saya makin takut saudara. Saya nggak bisa tidur, saya mondar-mandir gitu loh saudara. Terus kayaknya Tuhan itu nggak ada saudara. Itu saya waktu dulu. Tapi Roh Kudus sungguh baik saudara ya. Saat saya bertobat, saat saya berubah saudara, nggak mau memikirkan, saya ingat, oh iya ya, saya menarik diri akhirnya saudara. Waktu itu saya sampai nggak datang ke gereja saudara, nggak mampu saudara. Saya rasanya ketemu dengan orang-orang ini, saya nggak mampu saudara. Tapi saudara, saya di rumah, saya berdiam diri, saya selalu dengarkan pujian saudara ya. Saya dengarkan pujian, saya selalu membaca firman Tuhan. Nah itu tadi saudara saya bilang, firman Tuhan itu memberi kekuatan saudara ya, memberi kekuatan. Ya kan, jadi selain Roh Kudus, firman Tuhan itu, ini pengalaman saya ya saudara ya. Jadi Roh Kudus, Roh penolong, akhirnya saudara, saya jadi kuat, walaupun belum ada pertolongan saudara. Iya kan langsung jadi, enggak saudara, segitu banyaknya saya punya saudara ya, terbatas kan saudara ya, keuangannya, enggak mungkin toh saudara. Debt collector, beberapa kali ya saudara ya, saya ini sering kali diparani ya, dikunjungi, ada rekan-rekan ya, teman-teman, nanti kalau nanya curhat apa gitu saudara ya, misalnya, wih aku ini loh Bu, ya apa aku ini diparani debt collector berapa lama? Aku ya ngalami, wis gak usah cerita ngisini ya kan saudara ya, memalukan, tahu saya betapa berat, tapi andalkan Tuhan. Saya itu bilang gitu, Roh Kudus itu loh, Roh penolong ada. Apa kamu itu kok takut, kok khawatir? Saya ini ngalami, saya dulu ya kayak gitu, wis gak usah takut, saya itu bilang gitu. Diadepi bersama dengan Tuhan, dia itu loh penolong yang ajaib. Iya, nanti ada lagi cerita apa lagi misalnya, Bu, aku ini loh, anakku ini mau sekolah, ya kan saudara, nggak punya uang. Loh, aku ini loh ngalami, apalagi anak-anak saya waktu itu saudara, kehidupannya itu baik-baik saudara, nggak pernah langsung jeweder saudara. Wih, kasihan saya nih rasanya, sampai anakku ini masuk iso sekolah, pemikiran saya, anakku nanti masa depannya gimana, ya kan saudara, ada pemikiran-pemikiran seperti itu, bagaimana nanti kalau mau menikah, bagaimana jodohnya, orang tuanya kayak gini, gitu loh saudara, yang nggak punya apa-apa, saudara ya, itu ada di dalam pemikiran saya, intimidasi iblis. Tapi waktu saya baca firman saudara, Allahku turut bekerja, Tuhan tuh bilang, dalam segala hal, segalanya, ya kan, bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil saudara ya. Justru itu saudara ya, Tuhan itu kalau saya amati, saya pelajari saudara ya, Tuhan itu suka apa? Proses dia itu sebetulnya, nggak suka instan. Manusia suka instan, tapi Tuhan senang proses saudara. Karena apa saudara? Justru itulah, disitulah dia itu bekerja saudara ya, dengan caranya yang ajaib, kita nggak melihat saudara. Justru itulah, karena Tuhan itu ingin apa saudara? Bukan langsung mengubah keadaan saudara, kita maunya langsung blek gitu ya mungkin saudara ya, tapi Tuhan enggak saudara. Tuhan itu, saya kalau pelajari, karena saya itu mengalami keadaan yang berat saudara ya, saya pelajari, saya bergaul, setiap hari saya bergaul terus saudara ya, ternyata Tuhan itu seneng apa? Dia itu mau seneng apa? Karakter kita ini diubahkan, dia itu suka gitu, dia seneng itu bentuk kita saudara, dibentuk, gak enak kan saudara ya, enggak enak dibentuk itu, tapi itu kesukaan Tuhan. Tuhan itu senang seperti itu, bukan di tempat yang nyaman saudara, justru di tempat keadaan yang gelap itu loh, di lembah kekelaman ada aku, katanya Tuhan, aku ada di situ ya kan. Tuhan tuh selalu ada saudara ya, di
di setiap mungkin apa ya, seperti pujian ya, di setiap proses hidupku, hidup saudara, ada Tuhan, ada Roh Kudus. Ya saudara ya, nggak perlu takut, nggak perlu khawatir ya saudara. Loh terus kok isa? Nah ini, karena saya ini bergaul terus saudara ya. Saya ini rindu bergaul terus saudara sama Tuhan. Saya ini ingin buktikan gitu loh saudara. Firman-Nya ini akhirnya kayak nancep gitu loh saudara. Kalau ngalami langsung keluar gitu loh saudara. Iya, Tuhan itu janji Tuhan, dia nggak pernah meninggalkan. Iya kan janji Tuhan. Di firman Tuhan katakan, aku sekali-kali nggak akan pernah meninggalkan kamu. Aku selalu menyertai kamu loh. Kan enak saudara, disertai loh ambek Tuhan. Asal kita mau berpegang bersama-sama gandengan tangan sama Tuhan, sama Roh Kudus. Dia itu penolong ya saudara ya. Saya selalu katakan biasanya kalau saya lagi di lagi ibadah di KPK ya saudara. Saya selalu bilang, firman Tuhan itu pelita saudara ya. Bukan lampu sorot sana ya saudara ya. Saya sering kali tuh ngomong seperti itu. Pelita, lampu yang kecil saudara. Pelita bagi kakiku yang selalu menerangi setiap langkah dan jalan-jalanku saudara ya. Jadi endingnya itu indah saudara ya. Indah saudara endingnya. Nah ini saudara ya, saya ngalami tinggal. Sekarang sudah beres? Kan mungkin saudara tanya, wih saya beres paling ngobusin ini. Iya kan, penasaran kan? Soalnya ada orang itu kadang gak berani tanya gitu loh. Gak berani tanya, Cindy ki wong sak gitu ya juweder, kok sik pancet ae. Saya saudara ya, kalau saya mau alami, saya punya rumah saudara ya. Mungkin bagian ada yang tahu ya. Saya ini saudara ya, sudah mau angkat kaki saudara, karena rumah saya mau disita saudara. Ini jadi sertifikat ini loh. Sudah saya sekolahkan saudara, karena saya harus melunasi saudara. Ya bukan melunasi, sebagian wong sak gitu gedene, ndak mampu, ndak cukup saudara. Jadi saya masukkan saudara. Awal-awal lama-lama ndak bisa, ndak kuat saudara ya. Ndak kuat saudara. Bayar itu loh, besar saudara. Iya kan saudara, besar. Mau disita saudara. Saya sudah bilang sama mami saya kan tinggal sama mami saya ya saudara. Saya katakan, Mi, ini rumah ini nggak lama Mi. Ini soalnya surat itu sudah datang saudara ya. Mungkin ada yang ini loh, saya ini wes ngalami kuwabe saudara, yang ndak enak itu wes. Ya kan, sudah datang peringatkan ke satu, kedua, ya kan saudara, ketiga saudara, ada pertolongan? Belum saudara, tidak ada, seakan-akan saudara ya, seakan-akan tidak ada, tapi saya tetap pegang janji firman Tuhan, bahwa sekali-kali aku gak akan pernah meninggalkan kamu. Kamu itu percaya, asal kamu itu percaya kepada aku, itu saudara ya, saya pegang itu saudara, kayaknya kurang sak detik itu loh, puji, yang datang itu saudara, saya sebetulnya itu ya malu, kan sudah dimasukkan lelang ya gitu ya saudara. Jadi tahu ada beberapa itu, loh ono temenku datang, iya kan, datang gitu loh, Bu tiba no rumahnya ibu ta ini gitu loh, tahu. Wih apa nggak ngejer saudara, takut nggak saya ngejer saudara, mau di ya Bu gini, wis nanti lagi nyaris saudara. Tapi Tuhanku itu loh ada bersama. Kalau memang itu masih menjadi milik saya ya saudara, nggak akan pernah saudara, walaupun silih berganti saudara, ada pertolongan saudara, nyaris saudara, ada pertolongan. Tahu-tahu ada yang nulungi saudara. Loh saya ini ya nggak minta, saya nggak pernah saudara, wis tolong ono gue deh soalnya saudara ya nggak mampu ya kan, berat siapa yang mau, jaminannya apa? Tapi saudara ya, saat depan belakang kanan kiri buntu, ingat saudara, di atas itu saudara, itu yang menolong kita. Berharaplah, andalkan dia satu-satunya, datang pertolongan saudara. Loh ajaib nggak saudara, segitu besarnya loh, tahu-tahu nulungi saudara, keluar saudara ini sertifikat ini loh. Ya apa, tapi dengan berjalannya waktu masuk lagi saudara, karena ditagih, ya apa ini kamu, iya kan, masuk lagi saudara ya, ini masuk lagi, sekolah lagi saudara ya, 2 kali saudara ya, supaya pinter ini ya. Jadi masuk lagi saudara ya, bayangin yang dulunya itu bersih mulus, ndak ada apa-apa, jadi keluar masuk saudara. Tapi disitulah, kalau yang kemarin saya itu bilang, Tuhan kalau yang kemarin engkau tolong saya percaya Tuhan, walaupun rasanya itu gak masuk akal saudara ya, ndak mungkin. Tuhan itu, ya itu loh pekerjaan Tuhan, yang nggak masuk akal itu loh saudara, iya kan? Kalau manusia ngomong nggak bisa, nggak masuk akal ini gitu loh saudara. Tapi saya percaya, saya nggak mau dengerin omongan orang saudara. Saya tetap pegang akan firman Tuhan.
Iya kan saudara? Bahwa sekali-kali aku nggak akan pernah ninggalkan kamu. Percayalah, itu saya pegang saudara. Iya kan saudara? Nyaris lagi saudara. Nyaris lagi sudah. Waduh, ini sudah peringatan lagi. Akhirnya rodok menter saya saudara ya. Awal-awalnya gembelodak ya saudara ya. Semua ini kayak runtuh semua ya. Akhirnya saudara, karena apa? Firman Tuhan. Dan Roh Kudus ini ada, hidup di dalam hati saya, pikiran saya, diubahkan saudara. Jadi caranya ini diubahkan gitu loh saudara ya. Jadi kok kemerungsung gitu loh saudara ya. Akhirnya apa saudara? Sudah mulai saudara ya. Suami saya, pekerjaannya kan ikut orang ya. Ada aja saudara ya. Caranya itu ajaib saudara ya. Anak saya, ya kan gitu ya. Kayaknya kerjanya gimana? Ya kan kepengen tahu toh. Ya apa iki kok iso bayar lagi nih? Kemarin ditulungi, terus ditagih, masuk lagi. Ini ya apa lagi? Saya percaya Tuhan itu punya banyak cara saudara ya. Iya kan saudara, kalau kita ini terbatas yaitu tadi, makanya Tuhan tuh tahu, tak kirimi Roh Kudus yang akan nulungi kamu. Nek kamu sendiri enggak mampu. Pakai kekuatan saya enggak mampu saudara. Maka dari itu Roh Kudus, Roh penolong dan selalu menghibur saya. Saya kelihatannya kayak gini ya saudara ya, nyantai, hai, padahal belum loh saudara ya. Tapi karena apa? Roh Kudus itu ada bersama dengan saya. Dan saya yakin 1000% terselesaikan gitu loh saudara ya. Itu saya saudara ya, iman saya itu ya. Iman saya itu seperti itu. Percaya saya saudara ya. Seperti itu ya. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran apa? Akan firman Tuhan. Ya saudara, saya selalu membaca firman. Akhirnya iman saya itu timbul saudara. Dan apa yang saya imani itu akan terjadi. Itu saudara ya. Apa yang saudara imani, saya imani pasti terjadi. Asal engkau percaya, pegang janji Tuhan saudara ya. Yang ini saudara, akhirnya saudara, dengan ini ada ya saudara. Secara itu, tahu-tahu loh. Ada apa orderan gitu saudara ya, orderannya ya lah ini segini ya perlu nih loh, bukan 1 juta 2 juta ya kan saudara ya. Ini wes ya kan tadi loh yang saya bilang kan, kayaknya masuk isok ya, masa bisa? Nggak bisa ya, kayak ini manusia ngomong ya. Itu saudara, ada aja caranya Tuhan itu yang nggak disangka-sangka. Karena saya percaya saat Roh Kudus ada di dalam hidup kita ya, ada pengurapan Tuhan itu kuwirim no saudara ya. Tahu-tahu aku minta cengkeh sekian, aku minta cengkeh ini, duit dari mana saudara? Nggak ada ya, kan harus modal. Saya itu percaya saudara, ya itu loh Tuhan kita itu. Orang itu loh kayaknya, waduh kayaknya anak saya kadang masa bisa dipercaya kita ini ya Maya. Kayaknya nggak ada yang bisa dipercaya. Asal kamu hidup di dalam kebenaran ya saudara ya. Asal itu saudara ya, kamu nggak nipu, nggak bohong, loh dinyatakan saudara. Ya saudara, itu loh. Orang-orang ini loh saudara yang tahu-tahu telepon gitu loh saudara. Loh, kita ini ngomong loh, saya ini enggak ada modal loh. Ya apa ya kan, enggak ada modal kan kerja ikut orang kan gitu ya. Saya tidak ada modal. Tapi saya selalu katakan juga kepada anak-anak saya. Saya bilang, "Nyo, nih saya itu bilang gitu ya. Tetap andalkan Tuhan di dalam hidupmu. Saya itu Tuhan, janganlah engkau pernah permalukan kami, anak-anak kami. Karena anak-anak kami ini masih waktu itu masih remaja ya saudara ya. Imannya itu wih, Kak karuan mana bisa, dengan cucuran air mata saudara. Air mata ini mungkin sudah kering saudara ya. Tapi itu loh, Tuhan itu mendengar, Tuhan melihat setiap tetesan air mata kita, doa-doa kita ini dinyatakan, digenapi saudara ya. Asal apa saudara? Kita ini jangan cuman pegang, oh janjinya Tuhan ini, janji Tuhan ini tak pegang. Tapi saya dan saudara nggak hidup melekat, ya nggak bisa saudara. Nggak bisa, jadi harus melekat, ada hubungan yang intim saudara dengan Tuhan itu, janjinya itu pasti digenapi, ya itu saudara. Akhirnya, iya ya, nah saya itu senang ini loh, makanya saya selalu bilang, kok isa ya, lah itu loh, Tuhan itu senang yang kayak gitu saudara. Kok isa ya, manusia ngomong nggak bisa, Tuhan ngomong bisa, sangat-sangat bisa saudara ya. Apapun yang menjadi persoalan saudara, akhirnya bisa saudara ya, bisa, hari ini bukan hari ini, udah ada di tangan saya sudah saudara ya. Waktu itu masih ada, ini Debbie Agustin nggak ada di sini ya. Waktu itu dia lagi parah-parahnya, saya kalau mau ceritakan ya, parah-parahnya ngalami. Masa isa dia itu ngomong gitu. Waktu itu saya mau ngambil ceritanya itu kan, kalau habis anu itu di apa ya, di Roya ya saudara ya. Habis anu itu saya kan ke BPN itu loh. Dia kan di rumah saya waktu itu.
Itu loh sering orang-orang itu di rumah saya tak omongi sampai kadang itu saya, Isa aku tuh lo ngalami. Lah pakai logika ya ndak nyambung. Mosok Isa, mosok Isa, kamu tidak percaya? Ini loh ini ayo melok ta. Kan ngetut saya terus toh ya waktu anu itu ya. Ikut saya naik sepeda motor ngambil sampai dia bilang, "Iya ya. Isa ya. Bisa." Wis talah, saya itu sampai ngomong gitu. Wis talah, ayo waras-waras. Aku lo pernah ngalami kayak kamu, lebih parah tak gitu no. Ya kan saudara, saya harus ada 2 anak. Belum lagi saudara ya, suami saya saudara ya. Kalau saya mau saksikan, saya ceritakan, dia kan ada sakit jantung saudara ya, sakit jantung. Dulu saudara ya, kalau jalan dari rumah ke Indomaret, ke gereja jam berhenti 1 kali ya. Kan nggak jauh saudara ya, berhenti sih Anda bisa langsung. Kalau ke Indomaret di sana saudara, berhenti 2 kali saudara ya. Waduh, ini kalau saya mau nuruti iblis saudara, waduh gak suwe nih, ya kan gitu saudara ya. Nggak lama ini jalannya ini loh, saya ya kan. Tapi karena saya menter gampangan ya, saya pegang firman ya. Roh Kudus itu roh penolong, roh penyembuh. Ya kan saudara, dia sanggup menyembuhkan. Sudah saudara ya, berobat nanti ada berapa kali ya, 3 kali. Katanya kan harus dipasang ring gitu ya. Tapi enggak bisa saudara ya. Suami saya ini enggak bisa beberapa kali. Oh enggak bisa ini Pak, wis mentok gitu loh saudara ya. Lagi lah. Tapi waktu itu saudara, ya ini loh saudara, saya kalau mau saksikan, ceritakan. Mentok harusnya secara medis, yaitu saudara ya. Lung jantung ya saudara, ya saudara. Iya nek babak belur beset gitu dok ya saudara ya. Memang nggak terlihat saudara kan di dalam ya, di dalam memang nggak kelihatan saudara. Justru itu saudara yang bahaya ya. Karwane jatuh babras gitu ya saudara ya, kan kelihatan ini ya. Ini enggak saudara, suami saya. Dokter itu sudah angkat tangan secara ini harus di bypass Pak. Dokter itu ngomong enggak ada. Jalan satu-satunya di bypass. Di ring enggak bisa karena sudah mentok gitu loh. Tapi ajaibnya di bypass itu ya apa? Saya kan enggak ngerti saudara. Oh dibedah gini ya, dibikinkan salurannya ini loh, pembuluh darah yang baru karena buntu saudara ya, buntunya itu sudah waduh sudah mau mentok gitu loh saudara, makanya nggak kuat kan saudara, jalan itu nggak kuat saudara ya, kayak sudah mau putus gitu loh saudara ya. Tapi saya selalu katakan, aku percaya Tuhanku itu penyembuh yang ajaib, Roh Kudus itu penyembuh yang ajaib, penolong yang ajaib. Banyak keterbatasan saudara ya, keuangan dan harus bypass. Dia tidak mau saudara. Pak, saya waktu pertama kali saudara ya nganter dia ini ya, masuk ruang operasi itu, ruang apa ini, wih, saya ini langsung kayak hati saya ini kayak hilang gitu loh, apa, waduh, kayak masuk ya kan saya sendirian gitu loh nunggu, wih, saya merasa kayak hilang gitu loh, kayak hilang gitu loh ya. Iblis itu kan intimidasi, nggak seneng toh. Kalau kita ini tetap sukacita, tetap percaya, iblis itu nggak suka saudara ya. Waktu keluar sungguhan dia ngomong, dokternya kasih tahu ini buntu, ini enggak bisa ini Bu Sudan, ini harus di bypass katanya gitu. Tapi ajaibnya saudara ya, ajaibnya ini, saya kan dikasih gambar waktu itu, gambarnya saya enggak ngerti kayak cabang-cabang. Ini loh, ada pembuluh ajaib. Sampai dokternya ini kan bukan enggak mengenal Tuhan Yesus ya saudara ya, dokternya ini ya bilang kok ajaib ini pemberian dari Tuhan, dia itu bilang gitu. Ajaib saudara. Sampai aduh, gak ada yang mustahil. Saya tuh, ini ada pembuluh darah yang baru ini Bu, tumbuh, kecil, dia bilang gitu, kecil. Tapi secara medis kan harus di bypass ya saudara ya, ini secara medis. Tapi enggak mau. Nah waktu itu kami sepakat saudara ya, Pak, Tuhan sudah ngasih ini loh saudara, walaupun kecil. Loh Tuhan ya sih ngasih, tangan Tuhan ya, tangan manusia malah kadang, tangan Tuhan gak pernah salah saudara ya. Tetap diimani, tetap percaya, walaupun kecil ini mampu. Bisa saudara ya, kecil, cuman ya memang kita nggak boleh apa sembarangan ya saudara ya. Dokter menyarankan Pak harus tetap minum ini apa vitaminnya gitu loh saudara, harus jalan gitu loh, nggak boleh, tetap kita ikuti. Begitu juga dengan Tuhan saudara ya. Tuhan minta toh renungkanlah firmanku, iya kan dokternya gitu, kayak kita ngelanggar ya wis nggak tahu saudara ya. Tapi saat kita taat ya kan, mentaati ini ya. Begitu juga dengan firman, renungkanlah firmanku siang dan malam. Itu kan Tuhan memberi perintah kan, renungkanlah, ya kan saudara ya. Baiklah saudara dan saya, kita tetap melekat ya saudara ya, melekat kepada Tuhan. Dan biar Roh Kudus itu senantiasa mengurapi setiap kita ya, ada di dalam hidup kita, ada di dalam hati kita. Kalau saudara melihat suami saya ada di tempat ini saat ini, hadir ya saudara,
jalannya saudara, kalau saudara tahu, saya kalah saudara ya. Keliling tawa saudara, sampai Taman Pinang, sampai mana itu enggak tahu jalan berapa ribu langkah. Itu loh saudara. Tuhan kita Roh Kudus itu ajaib saudara ya. Sanggup menolong. Itu loh nyata saudara ya. Kalau saudara kalau nggak diceritai gini mungkin mosok sih kan seperti itu saudara ya. Kalau saya ceritakan gini, yakin kan saudara? Harus yakin saudara. Firman ini hidup saudara ya. Roh Kudus itu hidup saudara. Dia bisa dijak ngomong. Ya kan, dia satu pribadi saudara. Ajak ngomong terus. Saat kamu susah, gak usah cerita ke temenmu saudara. Temennya ya podo susahnya, ya kan saudara. Teman saudara ini loh ya podo susahnya. Semua pada banyak pergumulan. Masing-masing ya kan, ada pergumulan keuangan, anak, macam-macam saudara. Gak usah saudara, gak usah cerita ke ibu gembala. Ibu gembala ya punya pergumulan sendiri, sibuk saudara ya. Ceritakan pada Tuhan segala beban hidupmu, segala masalahmu. Ya kan saudara, itu alamat yang tepat saudara. Saudara nggak akan pernah salah saudara ya. Nggak akan pernah salah. Saya ngomong begini nih, karena saya itu sudah membuktikan saudara. Jadi saya kasih tahu saudara ya. Kalau orang lain ya kan cerita, oh obat ini loh begini-begini. Wih pinter ya saudara ya. Tapi mari saudara, Tuhan rindu saudara dan saya menceritakan semua kebaikan demi kebaikan Tuhan saudara ya. Sehingga saudara ya, semua orang ini boleh percaya saudara bahwa kita ini punya Tuhan yang ajaib. Sehingga nggak takut lagi saudara, nggak khawatir kayak aneh tuh. Ya apa ya. Tetap tinggal tenang ya saudara ya. Hanya dekat Allahku saja aku tenang saudara ya. Asal saudara punya ikhlas, sabar ya saudara ya, tabah saudara ya, tetap kuat menghadapi keadaan situasi apapun. Yang terakhir saya mau saksikan ya, ini saya bukan maaf ya saudara ya, saya bukan mau menyombongkan sekali lagi ya saudara ya. Saya semua ini untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Mungkin saudara ya, orang Cindy ini ya, wis keadaannya wah kayaknya nggak mungkin ini Isak berdiri, Isak bangkit, itu nggak mungkin. Memang itu manusia ngomong nggak bisa lah, entek-entekan. Ya opo ini anaknya barang, ya saudara. Tapi saya bersyukur saudara ya, Tuhan itu akan mengangkat saudara ya. Kalau engkau setia saudara, engkau percaya, Tuhan itu mengangkat. Ya nggak mungkin itu loh saudara ya. Saya bersyukur, saya punya 2 anak saudara yang sungguh mengasihi kami ya saudara ya. Dia boleh bekerja dengan baik, ya akan mendapatkan jodoh-jodoh yang baik saudara ya. Walaupun saudara ya, saya kadang itu, wih cek jauh nih ya. Yang satu loh saudara, jauh ya kan saudara ya. Kita kadang kan ingin, anakku cedak-cedak, itu keinginan saya. Tapi saudara, saat engkau melibatkan Tuhan, saat engkau mempercayakan seluruhnya kepada Tuhan, Dia Allah itu turut bekerja. Dia punya rancangan yang indah saudara. Iya kan saudara ya, walaupun jauh saudara ya, tapi selalu dekat saudara, karena dia sering datang saudara ya. Kayaknya aduh ya apa ya cik jauh nih ya saudara ya. Dan dia mengasihi kami saudara ya. Kalau yang kemarin saudara ya, ini mau saya saksikan saudara, mimpi aja saya nggak pernah saudara, karena saya kehidupan saya yang terpuruk saudara ya, terpuruk saudara. Tapi saya tetap makan loh saudara ya. Tak ingetin lagi, yang kemarin dikira, wow nggak bisa makan ini. Itu loh pemeliharaan Tuhan saudara ya. Tuhan pelihara saudara ya. Lah yang terakhir ini saudara ya, mimpi aja nggak saudara ya. Kalau saya boleh pergi jalan-jalan ya saudara ya, tiba-tiba saudara ya, tiba-tiba anak saya ini loh, nggak ada rencana, nggak ada apa, kepikir aja nggak saudara. Saya bisa hidup, ya kan, hari demi hari ini berjalan dengan Tuhan, damai saudara ya. Kalau engkau mengandalkan Tuhan, engkau mengandalkan Roh Kudus, damai itu loh saudara. Ya ada kedamaian, gak takut, ya gak ngeri, ya saudara. Karena percayalah, ini saudara ya. Tiba-tiba saya itu tanggal berapa kemarin itu? Tanggal 1 saudara. Sebelumnya, Ma dia itu bilang sama ini, Ma apa? Dia bilang gitu. Nanti tanggal 1 jalan-jalan ya katanya gitu. Loh, gimana? Saya itu bilang gitu ya saudara ya. Ayo jalan-jalan. Pikir saya ya jalan-jalan di sini. Enggak saudara, saya diajak ngelencer saudara. Saya diajak ngelencer ke Bangkok dan ke Kuala Lumpur saudara ya. 11 hari saudara. Saya dibawa anak-anak menantu dan cucu saya. Loh, saya sampai Tuhan, saya itu sampai gini ya. Saya waktu dikirimi tiket antara percaya dan tidak saudara ya. Loh, itu loh saudara ya. Kalau ditanya, Bu Cindy ada uang? Tidak ada saya ini saudara ya.
Tapi Tuhanku itu Tuhan yang kaya, saudara ya. Saya menikmati. Kadang ada orang duitnya banyak, tabungannya banyak, tapi nggak bisa menikmati. Saya bisa menikmati. Saya bilang sama suami saya, oh iya Pak, kok nggak yang kemarin-kemarin ya? Itu loh Tuhan kita, saudara. Jadi dia biar bisa cerita ngalami. Kemarin nggak kuat, saudara, mau ke Indomaret berhenti 2 kali. Nah di sana jalan setiap hari 10.000 langkah, 12.000 langkah. Memang saudara, waktu Tuhan itu waktu yang terbaik, bukan yang kemarin-kemarin. Iya kan saudara? Dia sudah dilatih saudara. Karena Tuhan tahu, aku akan bawa engkau itu loh. Iya kan saudara? Itu Tuhan kita saudara ya. Saya mengucap syukur. Jadi saudara ya, jangan pernah ragukan kuasa Tuhan. Jangan pernah. Roh Kudus akan menjamah saudara, akan memulihkan dan menolong saudara dan saya. Untuk itu tetap kuatkanlah saudara. Kalau hari-hari ini engkau sedang ada di dalam masalah, engkau sedang ada di dalam pergumulan, jangan pernah menyerah saudara ya. Jangan pernah. Dia bekerja saudara. Jangan pernah menyerah, jangan pernah lari. Manusia kan maunya lari, menyerah. Jangan saudara ya. Jangan. Engkau akan melihat perbuatan yang ajaib. Endingnya itu loh, bahagia saudara ya. Kebahagiaan itu diberikan oleh Tuhan saudara ya. Saya hari-hari ini juga saudara ya, secara manusia saudara, saya ini tidak kuat saudara. Lemah tubuh saya ini, kayak apa ya, kitiran ya. Saya harus jaga mami saya, ini jaga cucu saya, karena mantu saya lagi pergi ya. Jadi kayak mondar mandir gitu loh. Tapi kembali Roh Kudus yang memberi kekuatan saudara ya. Roh Kudus yang menghibur saat saya sedih. Dia yang memberi Tuhan, saudara ya, kekuatan yang baru. Sehingga saya boleh ada di tempat ini, berdiri di tempat ini, saudara. Jangan pernah ragukan kuasa Roh Kudus, saudara ya. Puji Tuhan, saya undang Cici Emi, Mbak Is sama Civeni ya, saudara ya. Saya undang pemain musik untuk bisa maju. Saudara, ada satu lagi saudara ya, sambil mempersiapkan kemarin saudara, ini saya mau saksikan saudara. Suami saya ini kan, kita ini Tuhan mau, kita ini dijadikan apa? Saksi saudara ya, jadi terang saudara, sehingga orang-orang tuh bisa melihat, oh ini loh, Yesus itu, ada Yesus tuh kayak gini gitu loh saudara. Baru-baru ini saudara ya, ini saudara ya. Saya kan pergi saudara ya, saya kan pergi ini ceritanya ya saudara ya. Nah suami saya ini kan bekerja ya, ikut orang kan gitu loh saudara, bukan bekerja sendiri ya saudara ya. Tapi sekarang ini sudah sendiri saudara, puji Tuhan ya saudara ya. Nah bosnya ini saudara ya, bosnya ini kan ya seberang gitu loh ya, agamanya beda ya saudara ya, belum mengenal Tuhan ya saudara ya. Nah suami saya ini biasanya itu seringkali itu kayak gini loh ya, namanya ikut orang ya saudara ya, selalu ada tekanan gitu loh saudara ya, ada tekanan demi tekanan saudara ya. Tapi sabar saudara, suami saya ini ikhlas. Kadang panas-panas harus sak nyet gitu loh saudara ya, kalau nyuruh itu kadang harus ini sekarang kayak gitu toh. Terus suami bosnya itu kan tahu kalau suami saya itu sakit saudara ya, sakit bypass sana, di bypass, harus di bypass. Yohanes tidak bisa kalau tidak di bypass. Seperti itu saudara. Terus lah suami saya selalu ngomong, enggak Pak, saya enggak mau, saya enggak, Tuhan lo sudah nyembuhno. Lo mosok isa katanya gitu. Lo Tuhan itu lo nyembuhno aku, sampai bilang gitu kan. Tapi terus saudara, ditekan terus ya. Nah, terus baru ini saudara ya, ketemu saudara lo. Itu perbuatan Tuhan, diizinkan. Lah pas di Kuala Lumpur saudara, enggak janjian, enggak apa ya. Kadang janjiannya belum tentu ketemu ya saudara ya. Waktu di Kuala Lumpur, waktu kita ini mau makan ceritanya saudara ya, mau makan, saya sama anak saya sama menantu saya, kebetulan waktu itu kakak saya juga nyusul waktu di Kuala Lumpur. Jadi ramean gitu ya saudara ya. Nah duduknya itu kan, ya ini Yohanes sini, saya kan madep sini. Nah dia tuh ngomong sama saya di sana, loh itu kok kayaknya anu ya, Pak X gitu ya, bosnya itu loh, bos. Loh kok Pak X ya, dia itu ngomong sama saya gitu. Loh iya ta, saya noleh. Oh iya, tak bilang gitu. Ya di paranono ya lupa, saya itu ya bilang gitu toh saudara ya, disapa gitu loh saudara ya. Waktu itu disapa kan sama suami saya jadi kesana. Terus saya bilang, loh kamu
kamu Isa, lo kamu di sini, dia itu bilang itu mbak siapa kan gitu, tanya sama anak saya, menantu saya, kayak ketenggengen gitu loh saudara ya, apa ini ya, kayak terheran-heran, lo kok Isa ya, dia tuh kayak heran. Terus sudah gak lama dia marani saudara ke tempat kita gitu loh, kepingin tahu, kepingin kenal gitu loh, mana mantumu, mana anakmu gitu loh ya, ketemu. Terus dia bilang, lo kamu, iya jalan aku ini di sini nih, Isa, wong aku ini loh sudah disembuhkan Tuhan, ya kan, Tuhan tuh sama menyembuhkan. Jadi dia itu kayak terheran-heran, kok Isa ya, Yohanes ini tutuk sini, lo kok Isa ya, dari mana ini, kok Isa tutuk sini, dua gitu ya, misalnya mak, lo kok Isa jalan ini, harusnya, karena anaknya itu dokter spesialis jantung gitu loh, jadi kan ngerti secara medis, nggak bisa gitu loh ini. Isa kan dari kemarin sudah tak kasih tahu, Tuhan tuh sudah menyembuhkan aku gitu loh, kan Pak yang nggak percaya gitu loh, percaya gitu loh, ini loh aku ada. Nah dari situ tuh loh saudara, saya merenung, Tuhan mencelikkan. Belum lagi saudara ya, sudah lagi besoknya saudara ya, dia yang bawa anaknya, anak istri gitu loh, calon mantu dibawa. Besoknya saudara, pas suami saya ini lagi di lobi di hotel gitu loh, saudara, duduk gitu loh ya, anaknya liwat saudara, loh Pak Yohanes tidur di sini kan, iya, kok heran gitu loh, kok iso Pak Yohanes tidur di sini, podo ambek aku gitu loh, dia kan bos yang toh saudara, kok isa gitu loh, kayak ini rupanya dia cerita kan sama papinya ya ya, pulang dari mana ini, dari pergi nih saya. Dia telepon dia, selang beberapa hari ditelepon, Yohanes kamu kesini Ose gitu loh, kepingin tahu deh saudara, penasaran sampean, lo kamu ini pergi berapa hari, ambek sapai, lo kamu jalan ta, yo jalan, gak ada kursi roda, yo jalan saya ini tiap hari keliling, Isa, lo bisa bilangi gitu loh. Nah itu loh saudara, mari saudara, kita bisa menjadi saksi saudara ya, saksi Kristus saudara ya, sehingga banyak orang tuh boleh percaya karena kita saudara ya. Amin saudara ya, kita naikkan pujian saudara ya. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Saudara, saya menyimpulkan urapan itu perlu. Ketika dalam kesesakan, ketika tidak ada lagi yang bisa menolong, perlu urapan daripada Tuhan. Daud itu imut, kecil, tapi Tuhan menarik dia dari padang penggembalaan untuk naik tahta sebagai Raja Israel. Yang pertama kali dilakukan oleh Tuhan adalah memanggil
Samuel untuk mengurapi dia. Padahal dia belum jadi raja tuh. Karena Saul sudah tidak lagi berkenan di hadapan. Saudara mungkin tidak lulusan STT, itu tidak masalah. Saudara mungkin tidak terkenal, saudara mungkin orang desa, saudara mungkin orang yang merasa rendah, saudara mungkin ibu atau bapak rumah tangga biasa. Saudara bukan siapa-siapa, tetapi ketika urapan itu turun padamu, maka semua orang akan datang kepadamu. Amin. Engkau akan menarik kuasa yang tidak ada bisa menjadi ada. Ini sudah malam keberapa? Keempat. Saya sungguh merasakan di sini ada sukacita. Karena walaupun engkau punya masalah, engkau yakin dan percaya masalahmu selesai, masalahmu finish, masalahmu diubahkan jadi berkat. Amin. Yang perlu urapan, mari yang mau minta urapan baru boleh maju ke depan. Sekarang KPK Mujair, mari maju ke depan. Saya akan mengurapi seluruh anggota dari KPK Mujair 1. Tolong hamba-hamba Tuhan bisa menjadi catcher di belakang. KPK yang lain, ketua-ketua KPK yang lain, silakan untuk menolong membantu. Dibaptis dengan Roh Kudus adalah mulai berkata-kata dalam bahasa lidah. Yang belum bisa nyanyi haleluya, haleluya. Mujizat terjadi sekarang ini, curahkan Tuhan. Dipenuhi Roh Kudus. Urapan Roh Kudus ada padamu. Kau diberi jantung yang baru, saluran yang kecil menjadi besar di dalam nama Yesus.
Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Berikan karunia-karuniamu buat dunia. Sikit pakara. Mengalir kuasa Roh Kudus, mengalir, memenuhi, memenuhi hidupmu, mengalir, memenuhi hidupmu, mengalir, memenuhi hidupmu, mengalir, memenuhi hidupmu. Roh Kudus di hidupku, mengalirlah tetap dalam hadirat Tuhan. Biar Roh Kudus yang bekerja. Dia sedang memproses kita semuanya di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus, penuhi setiap kami Tuhan. Pulihkan setiap kami Bapa. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus. Mari kita bangkit berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Terima kasih atas urapan yang baru ya Allah Roh Kudus. Kami percaya yang sakit sudah sembuh, yang kekurangan sudah diberkati, yang ada masalah sudah diberi jalan keluar. Terima kasih untuk perbuatanmu yang dahsyat Roh Kudus malam hari ini. Besok malam kami percaya Engkau lebih lagi membakar kami, sehingga di dalam ruangan ini ada nyala api daripada Roh Kudus yang bisa dilihat dari luar. Karena Roh yang bekerja bukan hamba hanya manusia biasa, tetapi Engkau Allah sendiri yang turun menghibur kami semua, menolong kami semua. Oleh sebab itu kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang percaya berkata bersama-sama. Amin, 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 amin.